Kita sudah tiba di Kisah Para Rasul pasal yang keempat, dan tentu saja kita akan membahasnya di program Bible Everyday. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Mengapa mereka bisa sampai kepada Mahkamah Agama? Tentu saja karena Petrus dan Yohanes memberitakan Injil dengan sangat berani. Dimanapun ada kesempatan, Petrus selalu memberitakan Injil kemana-mana. Maka kita bisa melihat di sini pertumbuhan gereja mula-mula pada waktu itu sungguh sangat pesat, sungguh sangat luar biasa. Karena para rasul beserta orang percaya, mereka terus menceritakan tentang Yesus. Mereka menyatakan bahwa Yesus adalah jalan kehidupan. Ayat yang keempat dikatakan, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Karena mereka beritakan Injil, orang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pertumbuhan yang luar biasa. Bahkan sekalipun ada ancaman aniaya, ada himpitan, ada hambatan di sana sini, tetapi ketika murid-murid menceritakan Yesus Kristus, memberitakan Injil, maka Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Semula mereka hanya beberapa puluh orang saja. Lalu kemudian ketika pada hari raya Pentakosta, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Lalu kemudian di pasal yang keempat, selang beberapa waktu, sudah bertambah 2.000 lagi menjadi 5.000 jemaat. Sungguh pertumbuhan yang sangat luar biasa. Kenapa mereka berkobar-kobar memberitakan tentang Yesus? Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini ketika mereka dihadapkan ke Mahkamah Agama, mereka disidang dan seterusnya? Saya menemukan ada 3 pelajaran penting. Yang pertama, Petrus jelas mengalami perubahan secara total. Petrus mengalami perubahan secara radikal. Dari sebelumnya Petrus yang begitu takut, bahkan di hadapan hamba perempuan saja Petrus menyangkal Yesus. Namun kini kita melihat betapa beraninya Petrus. Jelas Petrus sudah berubah dan dia berbuah. Kini dia tidak ditanyai di hadapan hamba perempuan seperti dulu, tetapi sekarang dia dihadapkan di Mahkamah Agama, pengadilan tertinggi pada waktu itu. Tapi lihat betapa beraninya Petrus, tidak gentar sedikit pun. Sungguh Petrus sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Siapa yang mengerjakan semuanya ini? Tentu saja adalah Roh Kudus adanya. Tanpa kuasa Roh Kudus, Petrus tidak mungkin berubah. Itu sebabnya kalau kita ingin mengalami perubahan, izinkan Roh Kudus bekerja kuat di dalam hidup kita. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari perikop ini adalah di dalam ayat yang ke-7, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian ini? Persis sekali ketika Yesus dihadapkan di Mahkamah Agama. Kini murid-muridnya gantian yang dihadapkan Mahkamah Agama. Justru kita bisa melihat di sini Petrus ketika berdiri di hadapan hakim-hakim, di hadapan kepala-kepala agama, justru terlihat betapa beraninya Petrus pada waktu itu. Mungkin dia sudah membayangkan harga berapa yang dia harus bayar. Dia lihat gurunya dihadapkan ke Mahkamah Agama dan berakhir dengan salib. Petrus dan Yohanes mungkin pada saat itu sangat siap kalaupun mereka mengalami nasib yang sama seperti gurunya. Sebab apa? Ketika mereka harus menderita karena Kristus, menderita karena Injil, mereka menganggap bahwa itu adalah kebahagiaan. Itu sebabnya Alkitab menulis setiap kali mereka keluar dari penjara, disesah dan seterusnya, Alkitab menulis bahwa mereka tetap bersukacita. Kenapa? Karena mereka merasa layak menanggung penderitaan seperti itu, karena gurunya Tuhan Yesus Kristus juga mengalami hal yang sama. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari perikop ini kita temukan di dalam ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Lihat, Petrus dihadapkan di pengadilan, harus memberi jawab dari semua cercaan, pertanyaan dari mereka semuanya. Tapi hebatnya Petrus adalah justru gunakan kesempatan itu untuk menceritakan tentang Yesus. Petrus tidak berlama-lama menghabiskan semua waktu di persidangan untuk membela dirinya sendiri, tetapi justru dia gunakan kesempatan itu untuk menceritakan siapa Yesus,
menceritakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Saya percaya bahwa para ahli agama, imam-imam kepala mereka mendengar berita ini. Bahkan juga mungkin orang-orang yang berada di pengadilan, semua orang di ruangan itu, mereka semuanya mendengar berita tentang Yesus. Hebat sekali. Di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah penderitaan, Petrus gunakan setiap kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil. Saya mengajak Anda semuanya di dalam segala kesempatan, ketika Anda harus bertemu dengan banyak orang yang perlu mendengar tentang Yesus, setiap kali kesempatan ada, jangan sia-siakan kesempatan itu. Gunakan kesempatan itu untuk menceritakan siapa Yesus, supaya mereka juga beroleh keselamatan. Saya berdoa melalui renungan hari ini, kita belajar menjadi seperti Petrus. Petrus yang berubah. Petrus yang bersedia bayar harga dan menganggap penderitaan adalah sukacita. Dan Petrus yang menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil. Tuhan memberkati.